Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa berkumpul bersama di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib Masjid Asy-Syuhada rahimani wa rahimakumullah. Ini saya perdana nggih di masjid ini. Mudah-mudahan betah. Pripun? Mudah-mudahan betah. Amin insyaallah. Jadi ini perdana, maka sebelum kita masuk ke materi pembahasan, izinkan kami untuk sedikit memperkenalkan diri. Katanya tidak kenal, tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka tak sayang, ya. Tak kenal maka ya kenalan, ya. Dari kenalan itu semoga tumbuh rasa sayang. Jadi nama saya Wisnu Tanjung Prasetya, itu nama panjangnya, ya, Wisnu Tanjung Prasetya, tapi lebih sering disingkat jadi Wisnu Prasetya. Alhamdulillah sudah punya momongan namanya Yusuf, sehingga terkadang juga dipanggilnya atau dikenalnya dengan Abu Yusuf, ya. Abu Yusuf berarti artinya apa? Bapak ke Yusuf, ya. Cuma itu pakai bahasa Arab, jadinya ya Abu Yusuf. Dan saya berdomisili di Wangon, bareng Ustadz Tio Muhammad Setiawan hafizahullah ta'ala. Kemudian sampun jadi saya domisilinya di Wangon. Saya asli Purbalingga, kota Perwira yang bahasane ngapak. Dan dulu alhamdulillah saya mengenyam pendidikan di Tunas Ilmu 3 tahun, kemudian lanjut di STDI Imam Syafi'i. Jadi ya termasuk adik kelasnya Ustadz Jati juga. Mungkin cukup itu saja. Kita insya Allah akan membahas sebuah kajian tematik Pak Bu, yang judulnya apa? Menjaga sebuah pemberian. Menjaga sebuah pemberian. Kita kalau misalnya diberikan
sesuatu oleh orang lain. Kita mendapatkan sesuatu dari orang lain. Kira-kira senang atau marah, Pak Bu? Senang? Tergantung ya. Tergantung pemberiannya ya. Kalau orang lain memberikan kepada kita sesuatu yang memang kita sukai, sesuatu yang apalagi sedang kita inginkan, kita butuhkan, maka kita akan senang, kita akan bahagia, kita akan gembira, kita akan terima kasih kepada orang yang memberikan itu kepada kita. Pokoknya kita akan memuji dia jika sesuatu itu adalah sesuatu yang baik, yang menyenangkan. Tapi sebaliknya, kalau ada orang ngasih kita sesuatu yang menjengkelkan, contohnya apa? Napa? Kayaknya pada orang tahu oleh sesuatu yang menjengkelkan gitu, teng kota Yasa ya. Adem ayem, masya Allah ya. Ya misalnya kita mendapatkan sesuatu yang menjengkelkan, baik itu kabar buruk tentang kita, fitnah, atau ancaman berupa potongan apa ditaruh rumah, kita jengkel, kita marah, kita akan merasa terancam, takut dan sebagainya. Jadi tergantung. Adapun pembahasan kita kali ini yaitu mengenai pemberian yang menyenangkan. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dari orang lain, dan sesuatu itu terlebih lagi adalah sesuatu yang selama ini kita inginkan, selama ini kita butuhkan, maka kita pasti akan merasa senang. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya ya mungkin bisa berupa kendaraan ya. Sudah lama mengidam-idamkan sepeda motor merek anu, ternyata tiba-tiba teman dekatnya ngasih sepeda motor ini ya, dalam rangka apa? Dalam rangka dalam rangka pertemanan kita udah lama ya. Nih, anak pengen ngasih hadiah buat antum. Masya Allah, ki motor awit mien, tak pengen lagi ya. Kok ngerti bae? Loh, kok mungkin tahu cerita? Oh iya ya. Kita akan senang Pak Bu. Apalagi yang memberi itu adalah orang spesial dalam hidup kita. Kita akan menjaga motor itu. Kita tidak akan ceroboh saat menggunakan motor tersebut. Kita akan merawatnya. Kita benar-benar akan menggunakan sepeda motor itu untuk kebaikan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan, kita inginkan, terlebih lagi dari orang yang spesial. Kita akan seperti itu, Pak. Nah, sudah seharusnya demikian pula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu ke kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu ke kita, maka kita jauh lebih bahagia, jauh lebih senang, jauh lebih merawat atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan kita harus jauh lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih ke kita banyak atau sedikit Pak Bu? Banyak. Saking akeh nggak bisa ngitung kita atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian itu kalau misalnya disuruh menghitung seluruh kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ke kalian,
niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Pengen bukti? Ya. Coba tadi pagi kita bangun sudah mendapatkan nikmat apa saja? Bangun itu juga termasuk nikmat. Bernafas, kemudian dalam keadaan sehat, masih bisa bicara, masih bisa kedip. Bayangkan tangi turu rata yang kedip. Nah, medeni kan, bisa melihat, masih bisa membedakan warna, masih bisa mendengar, masih bisa nuwun sewu berpikir, ya. Masih bisa melangkahkan kaki, masih merasa, ya, bisa meraba, ya. Subhanallah, itu baru segelintir dari nikmat Allah. Belum lagi ketika ke kamar mandi tesih kuat ngurupna keran, butuh tenaga mboten niku? Butuh. Nikmat mboten? Nikmat. Nuwun sewu. Orang yang kena sakit apa? Stroke ya, nuwun sewu niki. Itu untuk menghidupin keran kangelen jenengan masih bisa. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pas mandi tidak kedinginan. Nah, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Saking banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla, kita tidak bisa menghitungnya, Pak. Tapi ada beberapa dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sekian banyaknya itu yang sudah seharusnya kita jaga, kita rawat lebih dari kenikmatan-kenikmatan yang lain, dan inilah yang insya Allah akan kita bahas pada malam yang berbahagia kali ini. Jadi ada beberapa nikmat yang sudah seharusnya lebih kita perhatikan, jauh lebih kita perhatikan dari nikmat-nikmat yang lain. Yang lain tentu kita perhatikan, tapi ini jauh lebih membutuhkan apa? Perhatian dan penjagaan yang ekstra. Selain itu juga harus kita syukuri lebih dari nikmat-nikmat yang lain. Sekurang-kurangnya ada 4. Ada berapa? 4 nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah seharusnya kita jaga dengan baik. Yang pertama adalah keimanan. Yang kedua kesehatan. Yang ketiga lingkungan yang baik. Dan yang keempat pasangan hidup yang soleh atau solihah. Yang pertama apa? Keimanan. Yang kedua kesehatan. Yang ketiga lingkungan yang baik. Yang keempat ya, istri atau suami yang solehah atau yang soleh. Dan 4 ini bukan pembatasan ya Pak Bu. Ini hanya beberapa poin saja yang akan kami sampaikan, tidak menunjukkan pembatasan jaga ming papatok ya. Yang pembatasan ini adalah waktu kita dan ilmu yang kami miliki. Karena saking terbatasnya, ya sekurang-kurangnya ada 4 poin ini, semoga bisa mewakili yang lain. Yang pertama kita bahas yaitu apa? Keimanan. Iman. Seringkali kita dengar kata iman. Kok sih beriman apa orang? Berimanlah kepada Allah. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iman sih apa Pak Bu? Iman itu nopo? Sering kita mendengar, tapi apakah kita sudah tahu definisinya? Iman niku nopo? Percaya. Ada jawaban lain?
iman. Sering mireng kan nggih? Nggih. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang apa itu maksudnya? Tadi jawaban pertama percaya. Ada jawaban lain atau sepakat ini? Yakin. Yakin. Bedanya apa kayak percaya karo yakin? Tambah manis. Ada lagi? Kenapa? Ucapan? Mengucapkan. Saya dari tadi mengucapkan kata-kata berarti beriman nih. Insya Allah. Ada yang lain? Nah, barakallahu fikum. Secara bahasa Pak Bu, iman itu adalah at-tasdiq. Apa itu? Membenarkan. Ya bisa percaya, bisa meyakini, ya, membenarkan sesuatu. Nah, maksudnya membenarkan sesuatu apa? Ya membenarkan apa yang ada di dalam rukun iman itu. Bagaimana caranya? Tadi yang pertama bil lisan, ya, atau yang pertama bil qalb, dengan hati. Yang pertama adalah kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian para rasulnya, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan seterusnya. Kita yakini sedalam-dalamnya, ya, seyakin-yakinnya dalam hati kita, mereka semua itu ada, ya. Kita harus beriman, membenarkan itu adalah sesuatu yang benar dengan hati. Kemudian bil lisan, diucapkan dengan lisan kita. Kemudian yang berikutnya diamalkan dengan apa? Anggota tubuh kita. Itulah pengertian iman yang disampaikan oleh para ulama kita. Jadi iman itu enggak cuma sekedar diucapkan tok, tapi juga dipraktekkan dalam keseharian dengan anggota tubuh kita. Karena nuwun sewu, sebagian orang itu ada yang meyakini iman cukup diucapkan tok. Kok dening ora salat, lah sing penting kan percaya karo Allah. Nah, temenan gue, iya ana dalile kok. Waduh gue nganggo dalil maning. Apa dalile? Nang surat Al-Hijr ayat terakhir. Pakai Al-Qur'an. Bagaimana bunyinya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan padamu. Ini kan wis yakin. Nah, wis level apa? Level makrifah atau yang lebih dari itu, ya, wallahu alam. Menurut dia sudah yakin Allah itu Tuhanku, Rasul adalah nabiku, maka cukup, nggak usah pakai sholat-sholatan, puasa-puasanan. Pertanyaannya, apakah benar para ulama tafsir kita menjelaskan yakin kue sing penting yakin? Benar apa salah, Pak Bu? Salah. Apa arti yakin di situ? Al-maut, kematian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk beriman kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka, beribadahlah engkau kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian itu datang. Kenapa kematian dikatakan yakin? Karena manusia itu baru percaya dengan akhirat, Pak Bu, ketika sakaratul maut itu tiba. Sebagian mereka menganggap akhirat itu cuma dongeng, cuma fiksi, cerita khayalan, debus kayak ustadz-ustadz sing nang kana. Hoax. Subhanallah. Nggak mungkin kalau berita hoax itu bakal terus eksis sampai akhir kiamat, nggak mungkin. Buktinya Al-Quran itu tetap ada nanti sampai hari kiamat. Mereka menganggap dunia itu seakan-akan cerita yang nyata, sementara akhirat itu adalah cerita yang fiksi, palsu. Tapi nanti ketika kematian itu tiba,
mereka baru menyadarinya. Kenapa? Karena mereka yakin. Dan ini sebagaimana yang dialami oleh Fir'aun. Fir'aun itu baru percaya dengan Allah ketika sudah mau mati, ya. Sudah nyawa di kerongkongan. Apakah kepercayaan itu kemudian diterima, Pak Bu? Bertaubat ketika nyawa di kerongkongan diterima mboten? Mboten. Ya. Ini bukti bahwasanya orang ketika sakaratul maut mereka sadar betul akan ada kehidupan setelahnya. Ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, keimanan ini adalah termasuk kenikmatan yang paling besar yang kita dapatkan di dunia ini. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih keimanan ini nggak ke sembarang hambanya. Hanya hamba-hamba Allah yang terpilih, hamba-hamba Allah pilihannya lah yang mendapatkan kenikmatan besar ini. Kenapa kok bisa dikatakan kenikmatan yang besar, Ustaz? Bahkan kalau boleh kita katakan kenikmatan yang paling besar, jawabannya adalah karena keimanan itu, Pak Bu, akan menghantarkan pemiliknya, orang yang memiliki keimanan itu, kepada jalan yang lurus. Ya. Dengan keimanan tersebut nggak cuma kepada jalan yang lurus, kita juga bisa sabar ketika menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keimanan seseorang itu bisa tergambar ketika dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan musibah misalnya. Di situ akan terpampang jelas mana orang yang keimanannya baik dan yang kurang. Dengan keimanan tersebut, maka kita akan bisa sabar, kita akan yakin bahwasanya musibah ini akan segera berlalu. Ujian ini akan mengangkat derajatku. Allah berarti masih sayang kepadaku, karena tidaklah Allah menimpakan suatu musibah ujian melainkan karena Allah sayang kepada hambanya, dan itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan sahih oleh Syekhul Albani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar gembira bagi umatnya, yaitu kabar gembira tentang tanda atau salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang Dia tampakkan untuk hambanya yang beriman. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi hambanya, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan apa? Kebaikan, al-khair, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajjala lahul uqubata fid dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan segerakan hukumannya di dunia, ujiannya disegerakan. Loh Ustaz, bukankah itu kejam Ustaz? Masa disegerakan? Loh, panjenengan pengen sing ning dunia apa nang akhirat hukumannya? Perbandingannya mana? Jauh atau tidak? Jauh sekali. Gebugan di dunia itu belum ada apa-apanya dengan gebugan di akhirat. Demamnya kita di dunia, Pak Bu, belum ada apa-apanya dengan demamnya ketika di neraka.
Jadi kenapa kok Allah Subhanahu wa ta'ala pengen menyegerakan hukuman tersebut di dunia, supaya hambanya yang beriman ini ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti benar-benar bersih. Kok bisa bersih? Karena sudah disegerakan di dunia, dosa-dosanya itu dibalas. Ini tanda bahwasanya Allah sayang ke dia. Allah pengen hambanya ini nggak merasakan kepedihan yang begitu dahsyat di akhirat. Makanya Allah segerakan itu di dunia. Ya. Yang kata Nabi SAW, api neraka di dunia itu perbandingannya 70:1. Jadi api kita yang di dunia niku Pak Bu, api yang paling panas itu warnanya apa nggih? Biru. Itu paling panas. Kita kompor gas ya ini. Putih itu gimana? Putih kadosnya nggih. Itu panas banget itu. Nah, itu dikali 70. Api mana? Neraka. Jangankan yang 70 siji bae, kadang kita keslomot, bekasnya orang hilang-hilang nggih. Ya. Kita kena api di dunia itu kadang bekasnya nggak hilang-hilang. Ya. Bahkan kulit kita kadang sampai rusak. Apalagi jika api itu dikali 70. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Jadi ini tanda Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada dia. Makanya Allah kasih ujian kepada dia. Dan orang yang beriman maka akan berusaha sabar dengan ujian tersebut. Ujian apa Ustadz? Ya berbagai macam ujian. Dan yang paling sering kita jumpai adalah ujian ekonomi. Udah pelajaran IPS ya. Ekonomi itu apa maksudnya? Ya kadang bisa kebutuhan sehari-hari yang tidak tercukupi, atau pinjam sana sini, gali lubang tutup lubang ya. Kalau kita bersabar, kita akan tawakal kepada Allah. Tapi naudzubillah, kalau kita nggak punya iman, kita tidak bersabar, maka hasil akhirnya apa? Kendat biasanya. Dan itu baru saja kemarin minggu lalu saya diceritai sama ibu saya. Pas saya pulang ke Purbalingga, diceritain, ada warga seberang jalan bunuh diri. Karena apa? Karena gantung diri karena masalah ekonomi. Kamu tadi khutbah Jumat bahas tentang permasalahan hidup, bahas ekonomi lagi, nyindir apa? Loh, aku nggak tahu Bu ya. Saya kan kalau di rumah gitu. Nggak tahu Bu ya. Bukan nyindir, bukan. Ya kemarin baru ada yang bunuh diri itu masalah ekonomi di kamar, nggak ada yang tahu. Anaknya yang nyari ibunya di mana, ibu di mana Mbah gitu, tanya ke Mbah. Itu di kamar lagi istirahat, ternyata istirahat selamanya. Ya. Kenapa bisa bunuh diri dia? Ya karena imannya rusak. Nggak mungkin orang yang beriman itu menghabisi dirinya sendiri Pak, nggak mungkin. Itu karena imannya rusak, kurang. Dan di antara salah satu sebab iman seseorang itu bisa rusak, ya karena jarang ikut taklim, jarang disiram rohaninya. Maka alhamdulillah panjenengan di sini masuk di poin ke berapa? 3 nanti. Lingkungan yang baik harus benar-benar dirawat. Ya, ini mengenai keimanan. Dengan keimanan tersebut, maka kita akan dibimbing oleh Allah. Kita akan dimudahkan untuk bersabar dalam menghadapi ujian, musibah. Kemudian dengan keimanan kita juga akan merasakan ketenangan. Dengan keimanan pula kita akan merasakan keamanan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman
dan mereka tidak mencampur adukan. Mencampur adukan berarti dioplos, diulek, ya, dikeprek. Mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezoliman. Kezoliman apa maksudnya? Yaitu kesyirikan. Orang-orang yang beriman, yang keimanan mereka benar-benar murni kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan, buat acara tapi ada baca Qur'annya, ada juga baca rajahnya. Rajah panjenengan ngertos? Ya, ilmu-ilmu sihir. Atau mau ritual kesyirikan tapi ada pembacaan Al-Fatihah. Nah, itu campur aduk. Ya. Orang-orang yang keimanannya murni, tidak mencampur adukan dengan kesyirikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amn. Mereka akan mendapatkan keamanan. Jadi kunci supaya lingkungan kita itu aman, Pak Bu, perbaikin apa? Keimanan kita. Itulah kuncinya. Ketika keimanan kita rusak, biasanya mulai ada problem di lingkungan tersebut. Dari yang kecil dulu. Ya, nggak usah kita langsung kok, berarti Indonesia lagi kayak gini. Nah, kok imanannya nggak usah kita ke yang besar dulu, kita ke perbaiki lingkungan kita dulu aja. Ya. Dan tentunya kita doakan ya, para pemimpin kita supaya lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jadi ini yang pertama, keimanan harus kita jaga, karena itu termasuk nikmat yang besar. Terus bagaimana Ustadz cara kita menjaganya? Caranya banyak. Di antaranya ya ini, menghadiri majelis taklim, atau dengan memperbanyak sholat. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memperbanyak sholat sebagai bentuk bersyukur dan menjaga keimanan beliau. Pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu anha itu menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kakinya itu bengkak-bengkak, sholat sampai kakinya nopo bengkak, pecah-pecah. Temriki wonten sing kados niku kesuwen ngedeke kayaknya pas ruku keretek niku ya, atau bahkan sampai ngantuk ya. Subhanallah, itu saya pernah Pak Bu menjumpai intermezzo ya. Lagi sholat gerhana matahari, imamnya kan lama banget. Qadarullah di samping saya ya orang sudah sepuh lah, ya belum sepuh banget sih, katakan sepuh ya belum sepuh banget. Itu nggak kuat, ngeledak, kaget, sebarisan itu kaget kabeh ya. Jadi kita itu kadang sholat lama nggak kuat, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha dikuatkan. Ketika beliau sudah gemuk, beliau duduk sholatnya, tetap sholat. Nah ketika itu Aisyah radhiyallahu anha tanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu melakukan seperti ini? Padahal dosa-dosamu yang telah lalu sudah diampuni, yang akan datang pun juga diampuni sama Allah. Tapi kenapa kamu masih melakukan sholat sampai seperti ini? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah nggak pantas bagiku untuk menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Bayangkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang sudah dijamin surga, dosanya juga dijamin sudah diampuni, yang mau datang maupun telah berlalu, masih rajin sholat, sholat sunnah ya, sholat tahajud. Nah kita sudah ada jaminan apa dereng? Nah,
Salatnya pripun? Ya, alhamdulillah Ustaz, 5 waktu, alhamdulillah. Sunnahnya ya. Coba kita sama-sama memperbaiki. Ini yang pertama, Pak Bu. Apa tadi yang pertama? Menjaga keimanan. Bismillah. Kemudian yang kedua apa? Kesehatan. Kesehatan adalah nikmat besar juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dikatakan nikmat yang besar? Karena dengan kesehatan ini Pak Bu, kita bisa nyaman ketika beribadah. Nuwun sewu, orang yang kesehatannya sedang bermasalah itu kalau beribadah nyaman atau tidak? Kurang nyaman ya. Kayak saya pernah pilek parah ya. Itu subhanallah nggak nyaman sekali. Arep ruku kudu siap-siap nyekel tisu. Mbok nopo? Mbok netes gini. Nggak nyaman. Atau ketika sedang perutnya sakit ya, itu nggak nyaman sekali. Makanya ketika kita sedang sehat, manfaatkanlah kesehatan tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat, yang berfaedah. Kita harus menjaga kesehatan tersebut ya. Karena nggak selamanya kita itu akan sehat, enggak Pak Bu. Suatu saat pasti kita juga akan sakit ya. Sebagai penggugur dosa kita itu, insya Allah. Namun sayangnya, betapa banyak di antara kita yang kurang menyadari kesehatan ini termasuk nikmat yang besar. Buktinya apa? Buktinya kita sering melalaikan kesehatan kita. Ketika kita sedang sehat, kita tidak menggunakannya untuk amal soleh. Ketika sedang sakit, baru nyesel. Dan ini yang pernah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering kali manusia itu lupa dengan dua nikmat tersebut. Ini sudah diprediksi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua nikmat yang sering kali kita melupakannya Pak Bu. Apa itu? Yang pertama as-sihhatu, yang kedua wal faragh. Yang pertama apa? Kesehatan. Yang kedua waktu luang, waktu kosong. Itu sering banget kita lalaikan. Kita lebih banyak ngapain ketika waktu kosong kita miliki Pak Bu? Pasang status ya. Niki sing bapak-bapak masih ada yang Facebookan buatan ya. Facebookan, scroll TikTokan, subhanallah ya. Lihat video lah mumpung waktu kosong iki. Nah itu mumpung waktu kosong iki, itu tanda kita melalaikan kenikmatan tersebut. Lah terus untuk apa Ustaz? Ya untuk baca Quran. Nanti ketika kita nggak ada waktu kosong, pas baca Quran tinggal alasan lagi sibuk. Pas ada waktu kosong suruh baca Quran, ngosit ngason disit. Ya, itulah manusia. Banyak alasannya. Ya, dan alasan itu lebih luas daripada alas. Ya. Alas kue amba, tapi lebih amba alasan. Ya. Jadi orang-orang itu seperti itu kadang. Ya. Sebagian dari kita seperti itu. Ada waktu luang tidak memanfaatkannya, ketika sibuk alasannya ini lagi sibuk orang tayang maca Quran, nggak bisa belajar dan yang sebagainya. Kesehatan harus kita jaga. Dan kalaupun Pak Bu, kami berpesan,
kalaupun suatu saat kita jatuh sakit, maka saya berpesan Pak Bu, jangan sampai ketika sakit nanti kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu biasanya timbul memberikan efek kepada tubuh kita itu ngapa-ngapa malas. Dan ketika seseorang ngapa-ngapa malas, setan sangat mudah sekali untuk menggoda, menghasut untuk melakukan ini dan itu. Maka kami berpesan, ketika sedang sakit, ya, pesan ini untuk kami pribadi dan juga jamaah sekalian, ketika sedang sakit jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dosa kecil apalagi besar. Kenapa? Karena akan semakin memperberat kita dalam ibadah, Pak. Kita ketika sakit, ibadah itu berat, apalagi ditambah maksiat. Yang mana maksiat itu akan mengikis keimanan. Kata para ulama, al-imanu yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'asi. Keimanan itu bisa tambah dengan ketaatan dan bisa berkurang karena perbuatan maksiat. Adzan dulu nggih. Nggih, monggo.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kita lanjutkan sampai iqamah ya. Tadi sampai mana Pak Bu? Nikmat yang keberapa? Kedua. Apa tadi? Kesehatan. Jadi jikalau nanti kita sakit, maka jangan sampai kita tambahi dengan maksiat. Karena itu bebannya akan semakin memberatkan kita Pak Bu untuk beribadah. Sakit saja sudah bikin kita malas ibadah kadang, apalagi tambah maksiat. Karena maksiat itu akan mengikis keimanan dan semangat seseorang ketika menjalankan ibadah. Maka harus kita perhatikan bersama, jangan sampai kita melalaikan kesehatan ini ya, karena terkadang ketika kita sehat kita nggak merasa itu adalah nikmat. Kita baru merasakan itu nikmat ketika kita jatuh sakit. Dan ini yang pernah dikatakan oleh sebagian ahli hikmah. Mereka mengatakan as-sihhatu tajun 'ala ru'usil as-sihha la yarahu illal marda. Kesehatan itu bagaikan mahkota yang dipakai oleh orang-orang yang sehat. As-sihha itu adalah orang-orang yang sehat. Dan mahkota tersebut tidak akan bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang sedang sakit. Maksudnya bagaimana? Hanya orang yang sakitlah yang kadang baru menyadari bahwasanya kesehatan itu adalah sebuah kenikmatan. Kalau orang yang sehat seringkali lalai dari kesadaran bahwasanya sehat itu adalah kenikmatan ya, mereka lalai. Kapan mereka sadar? Ketika mereka jatuh sakit. Maka jangan sampai kita menjadi pelajaran untuk orang lain ya. Jangan sampai ketika kita baru sakit ya, kita sakit kemudian keadaan kita ini dijadikan sebagai pelajaran untuk orang lain. Lah kayak mulak nak aja kaya biar dong si sehat orang gelem ibadah, sikius lagi meriang parah, pengen mengibadah ya, aja ngasih kaya. Jangan sampai kita menjadi pelajaran untuk orang lain. Sebisa mungkin kitalah orang yang mengambil pelajaran dari apa yang menimpa orang lain ya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah lingkungan yang baik. Ini juga termasuk kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kenapa bisa dikatakan nikmat yang besar? Lingkungan yang baik termasuk nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan ke kita. Jawabannya adalah karena lingkungan yang baik akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Lingkungan yang ditempati oleh seseorang itu sedikit banyak Pak Bu berpengaruh pada agama kita, pada keimanan kita. Oleh karena itu sebagian ulama, diantaranya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, wa min a'zami a'wanil 'abdi 'alal ma'siyati wat ta'ah sahbatuhu wal bi'atul lati ya'ishu fiha. Di antara faktor terbesar yang membantu seseorang, yang bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan maksiat atau ketaatan, faktor terbesarnya, penyebab terbesarnya diantaranya adalah tempat tinggal yang dia berada di situ.
dan pertemanan yang dia menjalin hubungan dengan orang lain di situ. Jadi kata sebagian ulama, lingkungan itu begitu sangat berefek pada agama kita. Maka ketika kita sudah berada di tengah-tengah lingkungan yang baik, jaga lingkungan tersebut. Jangan sampai dibikin rusak, ya. Karena ini adalah karunia, nikmat yang sangat besar sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan hal tersebut. Kita memiliki teman yang baik, tetangga yang baik, harus kita jaga. Jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita rusak karena bisikan-bisikan setan. Masalah sepele kemudian dibesar-besarkan. Jika bisa diselesaikan dengan kepala dingin, maka lakukanlah. Jangan dengan kepala yang panas, ya. Jangan menjadi nuwun sewu sumbu kompor, disulut seperti langsung membara, ya. Jangan. Kita sudah berada di lingkungan yang adem, ya. Kajiannya jalan, masya Allah Pak Bu. Ini lingkungan yang sebagian tempat menginginkannya, di mana sebagian wilayah daerah pengen ada kajian rutin, itu angele pol, ya. Karena masyarakatnya kurang mendukung, ya, tokohnya enggak berminat dengan kajian-kajian, ya. Panjenengan di sini alhamdulillah ada kajian rutin setiap minggunya, maka bersyukurlah. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir apa? Pasangan yang baik, yang soleh atau solehah. Ini juga termasuk kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan ini termasuk tanda kebahagiaan bagi seorang hamba. Dalam sebuah riwayat yang mana hadis ini masih diperselisihkan oleh sebagian ulama, ada yang mengatakan sahih, ya, ada juga yang mengatakan sanadnya lemah, dhaif. Disebutkan dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, min sa'adati bani Adam salasatun. Tanda kebahagiaan anak keturunan Adam, yaitu manusia, tandanya itu ada 3. Wa min syikwati bani Adam salasatun. Dan tanda kesengsaraan manusia itu ada 3. Sudah selesai. Tanggung. Mboten napa-napa? Oh nggih, ngapunten niki nggih. Habis ini selesai insyaallah. Jadi kebahagiaannya ada berapa? 3. Kesialannya ada 3, kata Nabi SAW. Langsung terjemahannya saja. Yang pertama adalah almar'atus sholihah, istri yang solehah. Kemudian kendaraan yang baik, dan juga rumah yang baik. Dalam riwayat lain disebutkan rumah yang luas, halamannya luas, tempatnya luas. Itu tanda manusia uripe bahagia. Nah, terus kecelakaannya bagaimana? Ya kebalikannya, ya. Rumah sempit. Sementara zaman sekarang kan pada pengennya sih minimalis gitu, ya. Terus kayak ruko. Padahal itu kata Nabi SAW tanda kurang bahagia berarti. Ya. Berarti kebalikannya, ya, kebalikannya apa? Istri yang tidak solehah, selalu menuntut, malah seperti kepala keluarga. Nah ini keliru, ya. Malah bapaknya kayak Arab dikudeta, ya ini nggak bisa seperti ini. Nah ini tanda syakwah, ya, tanda syakwah, yaitu kesengsaraan. Terus kepriwe dipekat baik, ya aja, ya. Janganlah, diperbaiki, masih ada waktu diperbaiki. Ya, jangan sampai ada pikiran untuk bercerai. Setan bakal seneng banget itu. Ya. Terus kendaraan yang gampang mogok. Nah, gue wingi bar di servis mogok maning.
bocor lagi ya, orang gelem laku, jebule pas dicek langkah bensinnya ya beda maning ya. Dan tempat yang sempit itu termasuk tanda kesengsaraan seseorang. Nah, poinnya di sini adalah istri yang solehah. Maka kita harus menjaga istri kita, pasangan kita yang manut ke kitab dalam syariat. Ya. Kalau istri kita taat kepada kita dalam masalah agama, syariat, bersyukur dan panjenengan jaga itu istri kita. Begitu pula dengan ibu-ibu, suaminya yang Masya Allah rajin dalam masalah agama, sholatnya di masjid, tegas dalam halal dan haram, panjenengan juga harus bersyukur. Jangan merasa nyong diawasi nang malaikat ya, nah, jangan ya. Harusnya bersyukur, berarti ada pemimpin yang ideal, tegas dalam syariat. Maka ini harus kita perhatikan bersama. Jangan sampai kita melalaikan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sekurang-kurangnya ada 4 tadi. Yang pertama apa? Keimanan harus kita jaga, kesehatan harus kita jaga, karena itu bisa membantu kita untuk menjalankan keimanan dengan jauh lebih baik. Terus yang ketiga, lingkungan yang baik ya, yang mendukung kita untuk dekat kepada Allah. Dan yang keempat adalah pasangan hidup yang soleh atau solihah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.